Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari Jumat yang diberkahi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan untuk berada dalam ketaatan kepadanya. Di antaranya menghadiri dari kewajiban kita bagi kaum laki-laki salat Jumat secara berjamaah di rumah dan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika telah dipanggil untuk salat di hari Jumat, maka bersegeralah kalian kepada panggilan Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadarul bai' dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di mana hal itu adalah hal yang lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan hal yang lebih besar. Wala dzikrullahi akbar, dan sungguh kata Allah, pasti mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah adalah hal yang lebih besar dalam kehidupan seorang hamba. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan membacakan dari awal surah At-Tur, di mana surah At-Tur dia merupakan surah Makkiyah secara keseluruhannya. Ayat-ayatnya ada 49 ayat. Di sebagian qiraah yang lain ada yang menghitung 48 ayat, dan sebagian qiraah yang lain ada yang menghitungnya 47 ayat. Mungkin dari sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang kita akan uraikan dari surah yang mulia ini. Surah At-Tur dia merupakan surah Makkiyah yang turun pada periode Mekah, di mana isi surah ini terkandung padanya berbagai macam pelajaran-pelajaran. Terdapat padanya pengkhabaran Allah Subhanahu wa taala akan pastinya hari kiamat, pastinya hari kebangkitan. Dan juga dalam surah ini diterangkan kepada kita balasan untuk orang-orang yang kafir, yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya diterangkan kepada kita dari balasan orang-orang yang bertakwa dengan surga Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan yang ada di dalamnya. Dan juga di surah ini juga diterangkan kepada kita bagaimana dari hiburan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya agar senantiasa bersabar terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala
dan janji Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Oleh karena itu, dari kandungan surah yang mulia ini wajib hendaknya kita mencermatinya dan mendalaminya agar menjadi barometer kehidupan kita dalam mengarungi kehidupan di muka bumi ini. Dikatakan di awal surah oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur. Demi At-Tur. At-Tur dari nama bukit di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa alaihissalam, mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam secara langsung. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya di mana surah yang telah kita maklumi, di surah At-Tin, Allah Subhanahu wa taala gandengkan juga, sebutkan juga nama bukit Tur ini dalam firman-Nya, Wat-Tini waz-Zaitun wa Turi Sinin, dan demi buah tin dan buah az-zaitun serta bukit Tur, bukit Tur Sinai. Maka ini dari hal yang menunjukkan akan keutamaan dari bukit Tur tersebut, di mana diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian riwayat, di mana At-Tur ini dia merupakan bukit, gunung dari nama-nama gunung yang ada di muka bumi ini, dan juga dia merupakan nama gunung dari gunung-gunung yang ada di surga nanti, dari hal yang dikabarkan dalam sebagian riwayat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan akan kemuliaan dari makhluk tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk yang lainnya dalam surah-surah mufassal ini dan surah-surah yang sering kita hafal di juz 30 misalnya. Banyak dari sumpah Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan kemuliaan makhluk tersebut. Seperti Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-fajr, wal fajr walayalin ashr, demi al-fajr, waktu fajar, dan juga demi malam-malam yang 10. Di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari, ya, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, demi matahari dan cahaya duhanya, dan demi bulan. Ini dari sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di ayat yang lainnya diterangkan oleh Allah, wal laili idza yaghsha, demi malam jika dia telah melingkup, wan nahari idza tajalla, dan demi siang ketika dia sudah mulai terang. Dan juga di ayat yang lainnya Allah bersumpah demi waktu duha, wad duha wal laili idza saja, demi waktu duha dan demi malam jika dia telah gelap dan telah melingkup. Maka ini dari sebagian dari sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sudah kita bacakan dari At-Tur ini digandengkan di ayat yang lain tadi di surah At-Tin dengan buah tin dan buah az-zaitun, di mana seluruh dari sumpah-sumpah ini menunjukkan akan kemuliaan dan keutamaan dari makhluk yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk sendiri, mereka tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi terangkan dalam hadisnya, man halafa bi ghairillah faqad asyrak, siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Di sini kesyirikan maksudnya kesyirikan asghar, kesyirikan yang kecil, yang tidak membuat seorang menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkafirkan sahabat yang pernah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi dia bersumpah hendaknya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sebagian hal yang hendaknya kita perhatikan dari surah yang mulia ini, yaitu surah At-Tur. Maka
dari pembahasan di surah-surah yang kita akan bacakan atau di ayat-ayat di surah-surah At-Tur ini hendaknya perlu kita pahami dan mungkin kita akan terangkan insyaallah taala di khutbah yang akan datang dari penjelasan dari sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala setelah penyebutan nama Bukit Tur ini yang menunjukkan akan pastinya dari hari kebangkitan yang Allah Subhanahu wa taala pasti akan bangkitkan, pasti akan datangkan untuk kita semuanya, cepat ataupun lambat, mau atau tidak mau, kita pasti akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, dan tidak ada yang mengetahui di mana kita akan kembali, apakah ke surga atau ke neraka. Aqulu qouli hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang berada di pertengahan dari bulan Desember, di mana bulan ini dia merupakan bulan yang berada di akhir tahun dari penanggalan tahun Masehi. Dan bulan ini juga terdapat dari berbagai macam praktik kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita telah maklumi dilakukan oleh orang-orang Nasara, di mana mereka merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang mereka anggap sebagai Tuhan, sembahan satu dari yang tiga selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha satu, yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Namun sebagian dari makhluk telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka mengatakan Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah, maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di satu surah penuh, di surah Al-Ikhlas yang telah kita maklumi, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad, yang maha satu, Allahus samad, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang bergantung seluruh makhluk kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, di mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah melahirkan dan juga tidak dilahirkan, tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu, yang semisal, setanding, sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani ay yattakhidha walada. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada, mereka berkata Allah yang maha pengasih mengambil anak. Laqad ji'tum syai'an idda, maka dibantah oleh Allah, sungguh kalian telah mendatangkan hal yang sangat mungkar sekali. Takadus samawati yatafattarna min, hampir-hampir langit runtuh karenanya mendengarkan ada yang berkata Allah punya anak. Wa tansyaqul ardu, dan hampir-hampir bumi terbelah, terjadi gempa tatkala dia mendengarkan ada yang berkata Allah punya anak. Wa takhirul jibalu hadda, dan hampir-hampir gunung hancur berkeping-keping karena mendengarkan ada di antara manusia yang berkata Allah Subhanahu wa taala punya anak. Mungkin dari hal yang hendaknya kita senantiasa ingkari, dan hal ini bukan dari hal yang kita anggap remeh. Dia merupakan dosa dari dosa yang paling besar, di atas dosa-dosa besar yang lainnya, di atas bid'ah dan dosa maksiat.
yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seorang di akhir tahun Masehi ini hendaknya jangan dia bergampangan meniru-niru atau tasyabbuh kepada orang-orang kufar. Ini bukan tahun baru kita, itu tahun baru mereka. Dan hendaknya seorang muslim dan muslimah menjaga agamanya, karena kapan dia meniru dari kebiasaan suatu kaum, maka dikhawatirkan dia akan masuk dari golongan mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Maka ini sedikit dari sebagian peringatan yang hendaknya kita senantiasa berbangga dengan agama kita, dan kita hendaknya menjauhi dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka berada dalam api neraka kekal selama-lamanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlil kitab. Ahlil kitab itulah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dan kaum musyrikin yang berbuat kesyirikan kepada Allah selain ahli kitab. Tempat mereka sama seluruhnya, kata Allah, fi nari jahannam khalidina fiha, dalam neraka jahannam kekal selama-lamanya. Semoga dari sebagian dari apa yang kita dengarkan pada khutbah yang ringkas ini memberikan tambahan ilmu kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan sampai maut datang menyebut kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha wa ajillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa walata umurina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'ira bilal muslimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.